Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus menyampaikan selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah hari ini di rumah masing-masing. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terkait penyebaran COVID-19, jemaat dapat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing secara online melalui siaran radio komunitas Kumbaya FM atau channel YouTube GKMI Kudus. Berikut jadwal kebaktian dan acara-acara gereja yang dapat jemaat ikuti secara online. Kebaktian Kamis Putih tanggal 9 April 2020 dan kebaktian Sabtu Sunyi tanggal 11 April 2020 ditiadakan. Warta jemaat dikirim melalui email dan media sosial yang ada. Bagi jemaat yang memerlukan warta jemaat tercetak, dapat mengambilnya di sekretariat gereja pada hari Jumat atau Sabtu. Kiranya jemaat menjadi periksa. Demikian warta yang kami bacakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Panggilan beribadah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati Engkau dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita sambut Dia dengan berdiri dan menyanyikan lagu Sembah Raja Mulia. Kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 sekaligus Minggu Palmarum ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber kegembiraan sejati,
yang dalam persekutuan dan karyanya kita persembahkan hidup kita. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam hidup kita. Sehingga sekalipun kita bersama-sama dengan orang di seluruh dunia pada saat ini sedang berada di tengah-tengah keprihatinan yang besar, di dalam kesukaran yang besar oleh karena serangan wabah COVID-19. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan masih mempercayakan kehidupan kepada kita pada hari ini, dan kita boleh beribadah di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6, yang juga dikenal sebagai Minggu Palmarum, dan sekaligus juga dikenal sebagai Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangka boleh tetap menghayati hari-hari yang suci di dalam masa Paskah ini, gereja telah menyediakan renungan Minggu Sengsara agar dapat dimanfaatkan oleh sidang jemaat untuk menghayati makna dari kesengsaraan yang merupakan wujud dari cinta Tuhan kepada kita. Biarlah melaluinya hidup beriman kita semakin disegarkan dan dikokohkan oleh Tuhan di tengah-tengah keprihatinan yang ada sekarang ini. Saudara-saudara, saya juga menegaskan sekali lagi, walaupun pada saat ini kita mendukung apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah agar kita melakukan social distancing maupun physical distancing, artinya kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita melakukannya dengan penuh kedisiplinan, tetapi biarlah kita tetap dekat di hati. Tetap jaga kebersihan, tetap disiplin untuk banyak waktu tinggal di rumah, tidak keluar rumah apabila tidak terpaksa sekali, tetapi biarlah hati kita tetap melimpah dengan syukur dan sukacita. Dan kita gunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk membangun persekutuan dengan keluarga kita masing-masing, sembari kita menyatukan hati di dalam roh, kita bersama-sama orang beriman, berdoa bagi krisis yang ada, memohon belas kasihan Tuhan, supaya semuanya ini boleh cepat berakhir. Saudara-saudara, marilah kita memberikan salam persaudaraan satu dengan yang lain. Apabila biasanya pada Minggu Palmarum kita sembari melambaikan daun palm, saudara-saudara di rumah melambaikan tangan, dan saya di sini menggunakan daun palem. Mari kita memberikan salam persaudaraan ini sembari kita kumandangkan kidung salam damai.
Salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan secara bertanggapan menurut Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 19 sampai 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Saudaraku, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing.
Sungguhkah kita telah merajakan Dia di dalam hidup kita sehari-hari? Biarlah di hari ini kita mawas diri, supaya pengakuan kita atas Dia sebagai Raja tidak hanya ada dalam kemeriahan ritual ibadah semata, juga tidak sebatas kita dalam situasi yang nyaman. Seperti sambutan gegap gempita seruan orang banyak yang mengeluh-elukan Tuhan Yesus pada waktu Ia masuk ke Yerusalem menjelang penyalibannya. Namun, tatkala Tuhan Yesus ditangkap dan dianiaya, orang terdekatnya bahkan menyangkal Dia. Marilah dalam keheningan kita masing-masing memeriksa diri dan memohon pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum. Secara khusus pada hari ini kami mengikuti pergerakan bersamamu memasuki Yerusalem. Dengan daun palma orang banyak bersorak Hosiana dan memuliakan Engkau. Seringkali kami bersorak Hosiana, namun hati kami terkadang meragukan. Seringkali juga kami mengikuti Engkau, namun hati, pikiran, dan hidup kami ditunggangi oleh rasa malas yang menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tolonglah kami ya Tuhan, limpahkanlah kasih pengampunan-Mu yang mengaliri kehidupan kami. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Saudaraku, dengan sukacita namun dalam kerendahan hati, terimalah berita perdamaian yang demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nama Yesus termulia. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan.
Bapa di dalam surga, di hari yang suci ini, ketika kami beribadah di dalam suasana yang berbeda dari waktu-waktu yang normal, yaitu tatkala kami boleh berhimpun di rumah ibadah dengan saudara-saudara kami seiman. Sedangkan saat ini kami terpisah oleh jarak karena krisis yang sedang melanda. Tuhan, semuanya ini menyadarkan kami betapa lemah dan terbatasnya kami. Namun sekaligus menyadarkan kami betapa Tuhan sesungguhnya Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kami meyakini ya Tuhan bahwa Engkau memahami betul keadaan kami pada saat ini. Kami memerlukan Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, menopang kami. Karenanya saat ini juga di tengah ibadah kami mau membuka hati kami, menerima pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami memohon kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk memampukan kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk menaatinya dengan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba yang lemah dan terbatas memohon pertolongan Tuhan agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai dengan 9a. Yesaya 50 ayat yang ke-4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan tetap telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dari masa raya Paskah kali ini adalah krisis kehidupan yang maha dahsyat yang melanda seantero dunia, yaitu pandemi corona atau COVID-19. Saudara-saudara, dengan cepat kesengsaraan mendunia, kesengsaraan akibat wabah ini, nyaris tidak ada satupun negara di dunia ini yang kemudian tidak terinfeksi. Puluhan ribu jiwa telah melayang, ratusan ribu terinfeksi. Demikian juga ratusan ribu yang lain pada saat ini menanggung kepedihan oleh karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Dan sembari diri sendiri pun mengkhawatirkan
menahan ngeri, mungkinkah juga telah terinfeksi. Bukan hanya itu, tetapi kita melihat bahwa perekonomian di seluruh dunia rasanya runtuh sudah. Angka kemiskinan pasti melonjak. Gelombang PHK dan angka pengangguran diprediksikan melejit luar biasa. Belum lagi ancaman kelaparan hingga kerusuhan pun mulai terbayang. Dan di beberapa tempat, saudara-saudara, hal ini sudah melanda sedemikian rupa. Pada hari ini kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Jadi minggu Palmarum, minggu Prapaskah yang ke-6 juga dikenal sebagai minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, dengan konteks seperti di atas, krisis yang sedang melanda dunia ini, hikmahnya adalah bahwa kita dapat lebih menghayati sengsara yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus demi mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks utama kita pada hari ini yaitu Matius 21 ayat 1 sampai 11, dan tema kita adalah tunggangan bagi Sang Raja. Saudara-saudara, bacaan kita ini di bawah tema ini mengajak kita untuk menemukan sifat-sifat luhur Tuhan kita Yesus Kristus dari perspektif atau unsur tunggangan yang dipilihnya ketika beliau memasuki kota Yerusalem menjelang penyalibannya. Saudara-saudara, sifat-sifat luhur apa sajakah itu? Yang pertama, saudara, kita dapat melihat sifat luhur Tuhan Yesus sebagai seorang hamba Allah yang berkomitmen untuk menggenapi kehendak Allah dengan setia dan benar. Saudara-saudara, dengan kuasanya Tuhan bisa mengadakan hewan apapun juga untuk dipilih sebagai tunggangannya. Dia bisa melakukan banyak mujizat yang dahsyat. Apa susahnya kalau sekedar mengadakan tunggangan dari jenis binatang apapun. Mau gajah, mau onta, bahkan mungkin harimau sekalipun, singa. Bisa saja saudara-saudara itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan bahwa beliau ternyata hanya memilih seekor keledai beban yang muda. Sebagaimana di bacaan kita ini ada di ayat yang kedua. Mengapa? Apa alasannya? Dikatakan dengan jelas saudara-saudara di dalam ayat yang keempat, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Dan ayat yang dikutip di dalam ayat yang kelima ini sesungguhnya adalah nubuatan di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa sesungguhnya dari tunggangan yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu nampak karakter luhur atau sifat luhur dari Tuhan Yesus sebagai seorang hamba Allah yang berkomitmen untuk menggenapi kehendak Allah dengan setia dan benar. Bagaimana beliau mendapatkannya? Oh jelas saudara-saudara, kalau kita melihat dari perspektifnya sebagai manusia, maka kita dapat melihat Tuhan Yesus tumbuh kembang secara wajar sebagai seorang beragama Yahudi, dididik dari kecil dengan ajaran kitab suci, yaitu perjanjian lama. Dan beliau menghidupi semuanya itu, dan dari sana menemukan kehendak Allah pada dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, detail kehidupan yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukan demi ambisinya, keinginan-keinginannya, atau karena terjepit dengan keadaan, oh tidak. Tetapi semata-mata oleh kesadaran untuk berkomitmen menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya dengan setia dan benar. Yang kedua, saudara-saudara,
Dari tunggangan yang dipilih oleh Tuhan Yesus ini, yaitu seekor keledai beban muda itu, sesungguhnya kita dapat melihat sifat luhur beliau yang lemah lembut. Secara eksplisit, saudara-saudara, dinyatakan di dalam nubuat Nabi Zakaria itu bahwa karakter Sang Mesias itu adalah lemah lembut. Dan itu disandingkan dengan deskripsi tunggangan yang dipilihnya. Perhatikan di dalam ayat yang kelima, kutipan dari kitab Zakaria 9 ayat 9 itu, bagian B, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara-saudara, jelas secara eksplisit dituliskan karakter Tuhan Yesus yang lemah lembut. Dan tunggangan yang dipilihnya itu menegaskan karakter beliau. Saudara-saudara, keledai beban apalagi yang masih muda biasanya digunakan sebagai tunggangan atau moda transportasi masyarakat pada masa itu. Keledai tidak beraura mengintimidasi, tidak beraura ancaman bagi yang melihatnya. Masyarakat akrab sekali dengan binatang ini. Ia memikul beban, tugasnya melayani. Ia rela berkorban, bukan menghancurkan. Sama seperti Kristus, saudara-saudara, yang tidak mementingkan keamanan dan kenyamanannya sendiri. Sebaliknya, rela melayani sesama dengan berkorban diri. Minggu itu adalah minggu di mana Tuhan Yesus menuju Yerusalem untuk sebentar lagi menjalani sengsaranya. Kelembutan hatinya ini yang membuat dia mau untuk mengikuti kehendak Allah. Satu hati yang rela untuk berbela rasa dengan pergumulan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak arogan, Tuhan Yesus tidak sombong, Tuhan Yesus tidak mengandalkan kekuatan dahsyat manusiawi. Pada saat itu saudara ingat bahwa Tuhan Yesus sudah punya masa yang besar. Orang banyak siap untuk mendukungnya dengan cara-cara yang mengandalkan kekerasan, tapi bukan itu pilihan Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus tidak sedang mementingkan keamanan dan kenyamanannya sendiri. Sebaliknya dengan rela hati ia melayani sesama dan rela untuk berkorban diri. Saudara-saudara, yang ketiga, sifat luhur Tuhan Yesus yang nampak dari tunggangan yang dipilihnya adalah sebagai pendamai. Misi Tuhan Yesus adalah misi perdamaian. Jati dirinya adalah Mesias yang bergelar Raja Damai. Sengsaranya pun, saudara-saudara, adalah di dalam rangka mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Kalau kita membaca nubuat Zakaria pasal 9 ayat 10, gambaran dari Mesias yang dinubuatkan di sana ialah sosok yang menghadirkan dan mewartakan damai kepada bangsa-bangsa. Oh saudara-saudara, ini menjadi kontras dari kekaisaran Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Kekaisaran Romawi berupaya untuk membangun dunia dengan visi Pax Romana, Romawi yang damai. Namun saudara-saudara, cara yang ditempuh oleh kekaisaran Romawi untuk mewujudkan Pax Romana atau Romawi yang damai itu dengan cara yang militeristik, mengandalkan kekuatan pasukan, barisan tunggangan kuda-kuda perang perkasa, dan kereta-kereta perang yang berdaya rusak tinggi, siap untuk menghancurkan siapa saja yang tidak mau takluk di bawah kekuasaannya. Saudara-saudara, tidak demikian dengan Tuhan kita. Damai sejahtera yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu
dihadirkan dengan semangat kasih yang pantang kekerasan, bahkan dengan kerelaan berkorban demi memutus rantai kebencian dan permusuhan. Tuhan Yesus memperjuangkan damai dengan cara yang damai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah sengsara akibat pandemi corona pada saat ini, kiranya kita dapat meneladani sifat-sifat luhur Tuhan kita itu. Marilah saudaraku, kita hadapi krisis ini dengan tekad dan komitmen kita untuk apa? Melaksanakan kehendak Allah dengan setia dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita mengenal kehendak Allah itu? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana beliau sejak dari masa kecilnya menjadi seorang yang tekun belajar firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dan dari sana dia mengenal betul isi hati Bapa dan apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan ini. Oh saudara-saudara, ketika berhadapan dengan krisis dan kita kemudian kehilangan kenyamanan kita untuk dapat beribadah di tempat-tempat ibadah, terkadang saudara-saudara terdengar seruan, masa kita takut kepada yang namanya virus? Kok kita rasanya tidak punya iman? Ini baru virus, belum penganiayaan. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau cara kita memahami kehendak Tuhan dengan cara yang demikian ini, sungguh sangat disayangkan. Kalau kita berpikir secara demikian di dalam situasi seperti ini, mari kita berpikir ulang, kita gali kembali firman Tuhan. Saudara-saudara, pemerintah tidak melarang kita beribadah, tidak. Pemerintah tidak menghalangi kita untuk menyembah Allah kita, tidak. Di tengah-tengah krisis ini, pemerintah yang disebutkan oleh firman Tuhan sesungguhnya adalah hamba Allah untuk kebaikan, termasuk kebaikan kita sebagai warga negara Indonesia. Patut untuk kita dukung. Sekalipun kita harus kehilangan kenyamanan kita untuk sementara waktu. Oh saudara-saudara, bukan sekedar karena waduh kita takut kalau kita terkena virus ini ketularan lalu kemudian mati. Oh bukan sesederhana itu. Tetapi ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita berisiko bukan hanya tertular tetapi menularkan penyakit itu kepada mereka yang rentan dan lemah. Kehendak Allah dinyatakan dengan apa? Bahwa kita dipanggil untuk memiliki hati Allah yang bertanggung jawab juga terhadap sesama kita. Sekalipun kita kehilangan sejenak kenyamanan kita, kita tidak bisa beribadah dengan nyaman di rumah Tuhan dengan segala fasilitas yang ada. Tapi kita terpanggil oleh sebuah tanggung jawab dan kerelaan kita tunduk kepada pemerintah yang disebut sebagai hamba Allah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudara, semuanya itu akan bisa kita ketahui dengan baik apabila kita betul-betul mengenal kehendak Allah di dalam firman-Nya. Mari kita berkomitmen seperti Kristus dalam situasi kehidupan ini. Ada kalanya banyak hal yang harus kita korbankan, termasuk kenyamanan-kenyamanan kita, bahkan di dalam urusan beribadah. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya untuk kemudian mati konyol. Ketika ada ancaman datang, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, nasihat Tuhan Yesus untuk pengikutnya? Lari. Sebisa mungkin bahaya itu dihindari. Tuhan Yesus sendiri pun, saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Injil, kita akan temukan itu. Ketika ada ancaman datang, sebelum waktu yang ditetapkan oleh Bapa tiba, bagi Tuhan Yesus untuk memasuki sengsara,
dalam rangka melaksanakan kehendak Allah. Alkitab mencatat berulang kali bahwa Tuhan Yesus menghindari bahaya. Ketika Yohanes Pembaptis hendak dipenggal kepalanya, Tuhan Yesus dikatakan menyingkir, saudara-saudara. Demikian juga di dalam beberapa kali kesempatan ketika orang mau mencelakakannya, Tuhan Yesus menyingkir. Ketika saatnya belum tiba, Tuhan Yesus menyingkir. Tetapi sekaligus juga kita melihat ketika saat yang ditetapkan oleh Allah Bapa itu tiba, dan di situ adalah panggilan hidupnya, saudara-saudara. Dia menundukkan diri kepada kehendak Allah. Saudara-saudara, bagian yang kedua ini berlaku untuk saudara-saudara kita yang ada di bagian yang sangat berisiko tinggi. Saudara-saudara yang melayani sebagai pelayan-pelayan kesehatan, para dokter, para perawat yang saat ini harus bersiaga, bekerja keras untuk merawat mereka yang diduga terinfeksi atau sudah terinfeksi. Saudara-saudara tidak terhindarkan dari tugas ini. Tetapi apabila saudara menyadari bahwa ini merupakan panggilan hidup yang ditentukan oleh Allah Sang Bapa di dalam hidup saudara, lihatlah bahwa Tuhan Yesus pun telah mengerjakan bagiannya, saudara-saudara. Maka yang saudara-saudara kerjakan pada saat ini adalah juga karya mesianik. Dan bagi kita sebagai gereja Tuhan, bagian dari masyarakat pada saat ini, ketika kita pun tidak bisa beribadah secara normal di dalam waktu-waktu ini, kita juga menghayati bahwa itu bagian dari panggilan hidup kita sebagai hamba Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah dunia ini yang sedang berupaya untuk berjuang melawan virus ini. Dengan menundukkan diri kita kepada pemerintah yang telah mengambil kebijakan, kita berupaya untuk menyelamatkan dengan cara memperkecil kemungkinan terjadinya penularan. Mari kita mendukung hal ini, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penerapan karakter yang lemah lembut itu, saudara-saudara, marilah kita sadari bahwa ini pun merupakan panggilan kita. Kelemah lembutan itu identik dengan kesediaan untuk berbela rasa. Ada orang-orang yang begitu rentan tertular dan kita berbela rasa dengan mereka. Sejenak kita berkorban apa yang selama ini kita rasakan sebagai fasilitas kenyamanan. Kita berkorban untuk itu. Kita tidak dapat menikmatinya. Tapi semangat bela rasa yang lahir dari hati yang lemah lembut, kiranya itu yang menjadi misi kita, menjadi karya kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi sengsara, murid-murid Tuhan Yesus ada yang terjebak juga dengan arogansi, merasa punya iman yang kuat. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan di dalam perjamuan makan terakhir itu, bagaimana Petrus ketika Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi orang-orang akan menangkap dia sebagai sang gembala dan domba tercerai-berai. Petrus dengan penuh percaya diri, mungkin imannya, merasa imannya begitu kuat luar biasa. Dia katakan apa, saudara-saudara? Sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi saudara-saudara, apakah ini sikap yang dikehendaki oleh Tuhan? Jelas tidak. Tuhan Yesus bahkan menegur Petrus, mengingatkan dia, memperingatkannya. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus menegur arogansi yang demikian ini. Walaupun mungkin itu adalah ekspresi cinta, ekspresi iman, tetapi perhatikan, bukan itu yang dicari Tuhan. Oh saudara-saudara, ketika Petrus ditegur demikian,
Tampaknya dia tidak terima. Ya ampun, aku kok diragukan oleh Tuhan. Katanya, sekalipun harus masuk penjara, sekalipun harus mati. Murid-murid yang lain juga tidak mau kalah. Tapi saudara-saudara, jelas bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan. Karena senyatanya Tuhan bisa mengutus atau mengundang 12 pasukan malaikat yang siap untuk membela dirinya kalau mau main keras. Tapi jelas bukan itu. Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mas saudara-saudara, biarlah karya kita pun lahir dari hati yang lemah lembut ini. Alih-alih kita marah kepada pemerintah dan juga mungkin kepada mereka yang tidak peduli dengan keadaan ini, mari dengan lembut hati kita nyatakan kasih kita. Kita tekun berdoa, melakukan apa yang kita bisa, berkorban apa yang kita bisa. Dengan hati yang ikhlas menjalani kehidupan sekalipun ada banyak kerugian kita. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, biarlah kita berkomitmen menjadi pembawa damai sejahtera. Kita berkomitmen seperti Tuhan kita, pembawa damai itu. Bagikanlah kabar yang menyejukkan, saling menghiburkan, saling menguatkan. Hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Apa yang kita dapat bantu bagi saudara-saudara kita yang lemah, mari semampu kita lakukan. Itu bagian dari misi membawa damai. Dan itulah sifat luhur Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Sidang jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berserah kepada Yesus. Dialah yang ku
Mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Tuhan berkenan memeteraikan sabda-Mu di hati kami, supaya sifat-sifat luhur yang ada pada Tuhan Yesus menjadi sifat-sifat yang luhur pula di hati kami, menguasai kehidupan kami, perilaku hidup kami. Karuniakan kepada kami sifat yang senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia dan benar. Karuniakan pula kepada kami kelemah lembutan, supaya kami memiliki hati yang berbeda rasa dengan sesama kami, istimewanya mereka yang lemah dan menderita. Demikian pula agar di dalam kehidupan kami ini, kami memiliki tekad yang kuat untuk hidup melayani dan rela berkorban. Karuniakan pula kepada kami komitmen untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, seperti Kristus Tuhan kami. Di dalam kesempatan ini juga kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama tentu Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan segenap umat manusia dan bangsa-bangsa pada hari-hari ini. Di tengah-tengah krisis besar akibat serangan wabah dari virus corona yang menghadirkan banyak ketakutan, kecemasan, bahkan penderitaan. Oleh karena banyak yang sakit, ribuan jiwa telah menjadi korban hingga meninggal dunia. Sementara kami belum melihat tanda-tanda usainya wabah ini. Akibat yang ditimbulkan sangat merusak, bukan hanya kematian ribuan jiwa, tetapi juga kami melihat perekonomian runtuh. Rencana-rencana yang baik demi kesejahteraan umat manusia yang dibangun dengan hikmat manusia terancam hancur dan hari depan tampak begitu suram. Bahkan di dalam waktu-waktu ini penderitaan telah datang menghempas begitu luar biasa. Angka pengangguran meningkat drastis. PHK telah terjadi. Kebangkrutan usaha telah terbayang dengan jelas, bahkan telah terjadi. Demikian orang-orang yang kehilangan mata pencaharian mereka oleh karena mereka mengandalkan usaha harian yang saat ini macet. Tuhan, kami tidak berdaya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berserah kepada belas kasihan-Mu. Nyatakanlah rahmat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon demi nama Tuhan Yesus, supaya wabah ini segera berhenti. Kepada rahmat-Mu kami berserah, kepada belas kasihan-Mu kami pasrahkan diri. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Dalam pada itu juga kami mengingat untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat GKMI Kudus yang sedang menderita sakit. Kami mengingat untuk Penatua Andi Wirawan, Bapak Yongki Santoso, Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Sunarso Putro, Bapak Budiono, Bapak Eswandi Yahya, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suyanto, Bapak Thomas Suyono, Ibu Indrawati, Ibu Martin, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Lena Kristanti, Ibu Gwi Gyokim, Ibu Tan Linwa, demikian juga Ibu Tan Mefung. Dan mungkin masih ada saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya pada saat ini. Kasihanilah mereka ya Tuhan, rahmat-Mu dan anugerah-Mu menopang mereka,
menguatkan mereka di tengah-tengah keadaan sakit ini, dan kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan untuk mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Pun Tuhan, kami mengingat untuk saudara kami yang sedang berduka, keluarga dari almarhum Pendeta Emeritus Julius Rampen, yang Tuhan telah panggil pulang ke pangkuan-Mu. Rasa kehilangan, duka cita tentu dirasakan oleh Ibu Laberta beserta dengan keluarganya. Kami mohon Tuhan, penghiburan yang daripada-Mu hadir atas mereka. Demikian kami juga rindu untuk menyerahkan seluruh ibadah-ibadah yang telah dirancang, khususnya agar kami tetap dapat menghayati hidup beriman kami khususnya di dalam masa raya Paskah ini. Sekalipun kami tidak dapat berhimpun di dalam perkumpulan raya sebagaimana biasanya, kami mohon Tuhan supaya ini tidak mengurangi penghayatan kami serta sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami melaluinya. Topang senantiasa umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan segala seru doa kami kepada Bapa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat dan Guru kami yang agung, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, pelayanan persembahan adalah salah satu unsur utama dari kebaktian sebagai tanggapan umat terhadap pelayanan firman. Maka, walau kebaktian ini kita adakan di rumah, kepada kita tetap disediakan kesempatan untuk dengan sukarela memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dalam kantong tertentu yang kita siapkan sendiri. Bisa berupa amplop besar atau yang lain. Simpanlah persembahan yang terkumpul itu sampai kebaktian minggu kembali diselenggarakan di gereja. Kita bisa menyerahkannya di sana atau dengan cara lain yang jemaat anggap lebih baik. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Karena Allah kami, nyanyikanlah puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya." Mazmur 44 ayat yang ke-9. Gandum di gudang. Pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malam berat. Tunggu datang musim tuai dan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Bawa ke gudang, bawa ke gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Bawa ke gudang, bawa ke gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan kami mohon terimalah persembahan kami yang kami berikan sebagai tanda kasih dan bakti kami
kepadamu. Tolonglah agar kami makin mengenal isi hati Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, termasuk saat kami memberikan persembahan, semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Kuduskanlah kami, kuduskanlah persembahan kami bagi kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kidung Pamungkas, Tuhan yang pegang. Saya mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Jemaat kekasih Kristus, sekarang hiduplah dalam semangat untuk memberitakan Kristus yang disambut di Yerusalem. Hiduplah sesuai dengan perintah dan ajarannya dalam kehormatannya yang mulia. Hiduplah dalam teladan dan tanggung jawabmu sebagai pengikut Kristus. Jauhkan pikiran, hati, dan perbuatanmu dari segala yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memampukan saudara untuk senantiasa hidup dalam keberanian, kelemah lembutan, dan damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji,
selesai. Silakan jemaat mengambil waktu teduh sejenak.